Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizkwita Widi Gusti dengan NPM 1707110210047 dari Program Studi Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Padjadjaran. Pada video kali ini, saya akan membahas mengenai masyarakat dan pemberdayaan. Tujuan dari pemberdayaan sendiri yaitu untuk memberdayakan kemampuan orang-orang, khususnya kelompok rentan dan lemah, agar dapat memiliki akses terhadap sumber-sumber produktif yang memungkinkan mereka dapat meningkatkan pendapatannya dan memperoleh barang dan jasa yang mereka butuhkan dan perlukan gitu. Dan juga agar mendapat berpartisipasi dalam proses pembangunan dan keputusan yang mempengaruhi mereka. Selain itu, terdapat pula 3 prinsip pemberdayaan, yaitu enabling, empowering, dan protecting. Enabling sendiri ini menciptakan suasana yang memungkinkan potensi masyarakat itu dapat berkembang. Selanjutnya ada empowering. Empowering ini gunanya untuk memperkuat potensi atau daya yang dimiliki oleh masyarakat. Dan yang terakhir ini ada protecting. Protecting ini adalah upaya untuk mencegah terjadinya persaingan yang tidak sombong, serta mencegah pengeksploitasian yang kuat atas yang lemah. Selain itu juga terdapat 3 pendekatan dalam pemberdayaan nih, yaitu yang pertama ada pendekatan mikro atau task-centered approach yang dilakukan pada individu melalui bimbingan atau konseling. Tujuan dari pendekatan ini adalah untuk melatih individu dalam menjalankan tugas kesehariannya. Yang kedua ada pendekatan meso. Pendekatan meso ini dilakukan kepada kelompok masyarakat, dan strategi-strategi yang bisa digunakan dalam pendekatan ini yaitu ada pendidikan, pelatihan, dan dinamika kelompok. Dan yang terakhir, pendekatan yang terakhir itu ada pendekatan makro atau yang biasa disebut large system strategy, yang menyasar perubahan pada sistem lingkungan yang lebih besar, berarti lebih besar dari si mikro dan meso tadi. Dan strategi-strategi yang dilakukannya itu contohnya kayak bisa aksi sosial atau kampanye, perumusan kebijakan, pengembangan masyarakat, dan masih banyak lagi gitu. Nah, untuk mengetahui metode yang cocok nih untuk melakukan pemberdayaan nanti kalau misalkan turun ke lapangan, itu perlu juga nih dipahami metode-metode dalam pemberdayaan. Antara lain ada Rapid Role Appraisal, Participatory Rapid Appraisal atau penilaian secara partisipatif, Focus Group Discussion, Participatory Learning and Action atau proses belajar dan mempraktikkan secara partisipatif, sekolah lapang atau Farmers Field School, dan yang terakhir ada pelatihan partisipatif. Nah, sebelum memulai untuk memberdayakan masyarakat nih, perlu diketahui dan dipahami juga terlebih dahulu tahapan-tahapan yang ada di pemberdayaan masyarakat. Dan tahapan itu ada 4. Tahapan pemberdayaan itu ada 4, yaitu yang pertama ada tahap assessment atau identifikasi masalah dan potensi masyarakat yang akan diberdayakan gitu, lingkungan sekitarnya itu termasuk. Jadi kayak di tahap ini tuh yang perlu dikerjakan ada melakukan pemetaan sosial terlebih dahulu, yang bisa mencakup potensi-potensi dan sumber daya yang dimiliki oleh masyarakat gitu, termasuk kayak baik bersifat yang sumber daya manusianya atau sumber daya alamnya, ataupun kita harus belajar mengenai budaya-budaya masyarakat sekitarnya gitu, dan lembaga yang dimiliki oleh masyarakat sekitarnya. Selanjutnya ini ada yang perlu dilakukan masih tetap di assessment ini, itu tuh melakukan analisis SWOT. Jadi kita tuh tahu kelemahan, kelebihan, peluang, dan ancaman dari si masyarakat di situ gitu. Jadi kita lebih memahami tentang masyarakat dan lingkungan sekitarnya biar kita juga nanti lebih paham program apa yang akan kita berikan untuk memberdayakan masyarakat ini. Dan di tahap kedua ini ada planning atau perencanaan program pemberdayaan masyarakat. Di tahap ini kita ini bekerjanya itu menyusun visi, misi, tujuan, sasaran, indikator, dan target, juga menyusun timeline program pemberdayaan.
kenapa kita perlu menyusun timeline ini tuh biar sistematis gitu, si apa ya, lebih sistematis pengerjaannya dan juga bisa sebagai acuan atau patokan. Selanjutnya ini di planning juga kita bisa menyusun anggaran karena kita akan menyesuaikan dengan anggaran yang kita punya dengan program yang akan kita berikan. Selanjutnya ini ada di tahap ketiga ada implementation atau pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat. Di sini itu di tahap ini kita melakukan komunikasi dan berkoordinasi dengan para stakeholder, lalu melakukan sosialisasi juga kepada stakeholder dan memonitoring kegiatan demi kegiatan ini buat memastikan kegiatan dapat berjalan sesuai dengan rencana awal di planning tadi. Dan di tahap terakhir ini ada evaluation atau evaluasi program masyarakat. Program pemberdayaan masyarakat. Di tahapan ini yang perlu dilakukan itu adalah menganalisis data sesuai dengan tujuan dan sasaran, melakukan presentasi akhir dengan para stakeholder, dan memberikan rekomendasi dan saran berdasarkan hasil evaluasi. Rekomendasi dan saran ini tujuannya untuk masyarakat dan lingkungan sekitar itu dapat berkembang sesuai dengan apa yang udah kita teliti dan juga kita berdayakan gitu. Nah, pada semester ini kami, para mahasiswa sosiologi, mendapatkan mata kuliah praktikum implementasi pemberdayaan masyarakat, di mana mata kuliah ini menuntut mahasiswa untuk rutin turun ke lapangan dan tentunya melakukan pengimplementasian pemberdayaan pada masyarakat. Nah, sebelum turun ke lapangan, kita telah dibekali oleh beberapa materi ini, antara lain sosiologi ekonomi, sosiologi keluarga, sosiologi kesehatan, pembangunan masyarakat, perencanaan masyarakat, pemetaan sosial, dan tentunya mengenai pemberdayaan masyarakat sendiri. Nah, sehingga mahasiswa telah paham apa yang perlu dilakukan pada saat turun ke lapangan nanti. Dimulai dari awal tahun itu kita udah pembekalan, dan dimulai dari bulan April, seluruh mahasiswa ini melakukan perkenalan dengan seluruh perangkat desa di Cibiru Hilir. Jadi lokasi yang kita gunakan untuk melakukan implementasi pemberdayaan masyarakat itu ada di desa Cibiru Hilir. Jadi di bulan April itu kita udah mulai turun ke lapangan. Kemudian mahasiswa melakukan perencanaan dan pemetaan sosial pada masing-masing dusun. Pada desa Cibiru Hilir terdapat 4 dusun. Ada dusun 1, 2, 3, dan 4. Dan kebetulan saya dan kelompok saya mendapatkan dusun 2 yang terdiri atas 4 RW nih, yaitu RW 7, 10, 12, dan 17. Terdapat karakteristik dari masing-masing RW, antara lain RW 7 yaitu terkenal dengan kampung KB, RW 10 yaitu dengan asrama polisi, RW 12 itu dengan swadaya masyarakatnya sendiri, dan RW 17 yang terkenal dengan bumi atlet, yang terkenal dengan pengolahan sampah kering atau bank sampah. Nah, setelah kita melakukan pemetaan, kami mempresentasikan kepada pihak desa terkait hasil pemetaan pada dusun dan RW masing-masing. Setelah melakukan presentasi dan bimbingan dengan dosen pembimbing, awalnya kami akan mengerucutkan tema, yaitu pengelolaan bank sampah yang terletak di RW 17 Dusun 2 Cibiru Hilir, dan melakukan fokus group discussion dengan narasumber yang ahli di bidang bank sampah ini. Namun setelah kami berdiskusi dengan para dosen dan pihak desa dari Cibiru Hilir, desa lebih membutuhkan program dalam bentuk data yang lebih komprehensif, yang lebih lengkap dan komprehensif terkait dengan dusun masing-masing. Hal ini dikarenakan desa itu akan mengadakan musyawarah antar dusun mengenai perencanaan pembangunan. Maka dari itu, kami sebagai mahasiswa menyesuaikan dengan kebutuhan desa, sehingga data-data yang kami kumpulkan dan nanti kami berikan kepada pihak desa diharapkan dapat bermanfaat untuk musyawarah para perangkat desa nantinya. Sekian pembahasan dari saya. Jika ada kurang mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.